Pemirsa, korban kasus miras oplosan di Subang kembali bertambah menjadi suami istri peracik miras oplosan di Subang, Jawa Barat ditangkap Polres Subang. Orang yang mau makan tidak boleh. Perda nomor 5 2000. Abang efek samping saya tutup. Fungsinya gimana ini? Fermentasi. Ini yang berat. Kejadian Praktisi dan akademisi hukum dari Republik Lombok. Saya mau menyikapi satu-satu dari hulu ke hilir. Yang pertama, Perda nomor 5 tahun 2015 perihal pembentukan Perda itu yang membuat tentunya diiringi dengan beban APBD, anggaran yang cukup besar. Dan diskus ini jangan sampai kita ngumpul-ngumpul bukan, tidak ada petisi, tidak ada gol. Dan jawaban dari Pak Satpol PP saya sangat kecewa tadi. Perda ini jelas mengatur bahwasanya pemerintah daerah ini sudah jelas poin per poinnya, dari mulai pengendalian, pengawasan, laporan, dan terjadinya kejadian kemarin itu kurang jelas berapa. Yang kedua, bahwa Perda ini dijelaskan bahwasanya dari pasal per pasal menerangkan bahwa pemerintah daerah itu berkewajiban, dan di dalam pasal 4 didukung dengan anggaran. Nah, pasal 4 jelas didukung dengan dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bohong kalau tidak ada biayanya. Terus yang kedua, saya mau nanya kepada praktisi hukum Pak Asep senior saya, langkah-langkah yang tepat untuk korban-korban dan masyarakat dari Subang supaya ini menjadi pelajaran dan pembelajaran ke depannya. Langkah hukum, apa kita class action atau gugatan PNH terhadap Bupati Subang terhadap Perda ini yang tidak dijalankan. Jadi kalau kita diskusi ini datar-datar saja, saya meluangkan waktu percuma, Pak. Artinya diskusi ini ada goal outputnya sehingga terjadi sebuah perbaikan supaya lebih baik. Tadi menerangkan bahwa minimnya biaya, Bapak Satpol PP tadi datang begitu. Saya orang hukum, Pak. Korupsi tercipta by design, by system, by people, by situation. Kalau sistemnya bagus, desainnya bagus, people-nya bermoral, berintegriti, tentunya ini jalan, Pak. Perda. Tidak ada yang kemayap yang kemarin itu. Ini pukulan berat bagi Bapak. Saya harap kepalanya bukan Bapak yang datang, kecewa juga saya. Perda 2015 itu nggak murah kok. Kalau tadi bilang benar-benar dia. Semua langkah yang kita ambil, saya dukung. Masyarakat atau pemerintahnya yang tidak mau kolaborasi. Karena saya sering melihat banyak organisasi-organisasi di Kabupaten Subang, banyak juga elemen Subang yang berteriak terkait bahayanya miras, peredaran miras Kabupaten Subang. Tetapi itu tidak ada. Pemerintah melepas tanggung jawab kepada rakyat, kepada masyarakatnya ketika terjadi hal ini masalah yang sangat luar biasa. Bupati ini sudah baca belum peraturan Perda miras nomor 5 2015? Di peraturan Perda miras nomor 5 tahun 2015 itu ada maksud dan tujuan Perda itu dibuat. Perda ini dibuat untuk apa sebetulnya? Tujuannya apa? Ini dibuat. Kalau tidak dilaksanakan, Perkap Kapolri mengatur bahwa tugas Polri yaitu di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tugas pokok kepolisian. Di situ diatur, Pak, Perda ini disusun dengan 5P: perencanaan, penyusunan pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Terkait masalah tanggung jawab, bab 6 terkait pembatasan dan larangan. Juga diatur juga terkait masalah bagaimana pengendalian pengawasan dan pelaporan. Di sini pengawasan, tugas siapa pengawasan itu?
Di Perda nomor 5 tahun 2015 di pasal 16 di situ sudah jelaskan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol sebagaimana maksud pasal 15, Bupati membentuk tim terbaru yang terdiri dari unsur-unsur di dalamnya. Nah sekarang saya tanya, Bupati ini menganggarkan nggak di APBD? Kalau dianggarkan, kemana itu biaya yang harus digunakan untuk pengendalian dan pengawasan yang harus dilakukan oleh operator yang ditugaskan oleh Bupati Kabupaten Subang sesuai Perda nomor 5 tahun 2015. Nggak berpengaruh juga nggak boleh, yang paling tanggung jawab adalah penegak hukum. Kok peran masyarakat? Sudah jelas-jelas kita jangan menutup mata. Ada 300 meter kondisi penjual minuman toko miras bebas tidak jauh hanya 300 meter di area pelaksana penegak perdanya sendiri. Mana itu? Lo ngapain jadi pegawai pemerintah kalau digaji oleh rakyat tapi lo masih terus ke masyarakat? Ya sudah, kalau pemerintah Kabupaten Subang khususnya Satpol PP tidak sanggup dalam penegakan perda dan miras Kabupaten Subang, kasih kewenangan kepada kami untuk menegakkan perda miras itu. Untuk keluarga korban, kami kantor Republik Hukum siap mengadvokasi menggugat class action pemerintah Kabupaten Subang atas nama korban. Karena Perda sudah lalai terhadap penegak dalam Perda nomor 5 tahun 2015. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Udah jalan, kalau misalnya udah jalan mungkin ada SK-nya juga Pak. Nah itu udah ada belum? Tiap kali ada Perda itu jarang ada peraturan bupatinya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Bung Asep Rohman Dimjati, kalau Perda yang dibuat tidak ada gunanya, termasuk mengenai Perda miras yang dibuat pada tahun 2015 pada saat ketuanya Bung Beni Rudiono pertama. Tapi tidak demikian, ini bisa dilanjutkan. Tadi mau ada class action, ya. Tapi semua kejadian yang viral di daerah selatan maupun di daerah-daerah lainnya akibat minuman keras dan narkotika serta obat-obat berbahaya lainnya atau serapan serapan medis itu menjadi ibrah bagi kita semua, sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Mama Kiai, Ketua MUI, Bapak Kiai Haji Abdul Manaf. Jadikanlah semua ini pembelajaran bagi kita, diri kita. Siapa lagi yang akan mencintai kita termasuk Kabupaten Subang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak seperti pemadam kebakaran. Jadi ketika kebakaran ramai sudah dipadamkan tiis. Saya mohon kepada Republik Laupung untuk mendampingi warga kami yang meninggal, yang 5 orang. Kalau sudi kiranya saya mohon kepada Republik Laupung untuk menjadi tim kuasa hukum dari warga kami.